الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jahada ibaduhu fid dunya fatarakuha wa tarakut tafakhur wa takathura bil amwal wa aqbalu bikunhi himamihim ala hadrati dzil jalal wa sikina minha bi wisalin laysa dunahu infisal wa musyahadatin abadiyatin la ya'tariha fana'un wa la zawal wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la alladzi tasjudu lahu dhilal wa tusabbihu lahu rimal tudakdiku min haibatil jibal wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu maula Bilal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hadza ila yaumiz zawal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat bertemu di bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala sangat muliakan, yaitu bulan Dzulhijjah. Yang mana bulan Dzulhijjah ini termasuk daripada bulannya Allah atau yang biasa kita sebut bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana bulannya Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 12 bulan. Yang mana 4 diantaranya adalah bulan-bulan haramnya Allah Subhanahu wa taala. Kata haram di sini dimaksudkan adalah yang dimuliakan atau yang disucikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menamakan daripada Masjidil Haram, artinya masjid yang disucikan atau masjid yang dimuliakan. Maka bulan haram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulannya Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Sebagaimana lafaz la ilaha illallah itu ada 12 huruf, maka bulannya Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah atau yang disebut dengan bulan haram. Sebagaimana di dalam lafaz la ilaha illallah ada 4 huruf yang agung, yaitu lafaz Allah, alif, lam dan ha. Kemudian di dalam lafaz Allah ini alif terpisah, lam dan ha tersambung. Sebagaimana juga dengan bulan haram itu ada 3 bulan haram yang bersambung dan ada 1 bulan haram yang terpisah. Yang tersambung yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab terpisah daripada bulan tersebut. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita atau menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak beribadah di bulan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari perbanyaklah beramal soleh di bulan Dzulhijjah, karena amalan-amalan soleh di bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan daripada pahalanya. Begitupun dosa-dosa yang dilakukan di dalam bulan Dzulhijjah atau bulan-bulan haram, maka Allah Subhanahu wa taala lipatkan daripada dosa-dosa tersebut. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk beramal istiqomah di dalam bulan Dzulhijjah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulhijjah ada sebuah kisah yang sangat terkenal yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'an, yaitu kisah tentang Nabi Allah Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan daripada kisah kedua nabi tersebut di dalam Al-Qur'an dan menjadikan suatu syariat di dalam agama Islam, yaitu syariat di dalam Islam, yaitu salah satu ibadah di dalam agama Islam, yaitu ibadah haji, yang mana
ibadah haji ini diambil daripada kisah daripada Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersabda, beliau memerintahkan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih daripada anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, manakala tatkala anak itu yaitu Nabi Ismail alaihissalam telah sampai kepada umur yang telah balik, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasannya aku menyembelihmu. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fanzur madza tara. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana menurutmu wahai anakku? Maka kata anaknya Nabi Ismail alaihissalam, ya abati, wahai abahku, wahai ayahku, lakukanlah yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk daripada orang-orang yang sabar. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini apa yang bisa kita ambil daripada pelajaran tersebut? Maka salah satu pelajaran yang bisa kita ambil di dalam ayat tersebut yaitu kebijaksanaannya seorang pemimpin, kebijaksanaannya seorang kepala rumah tangga, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk menyembelih anaknya, maka dia terlebih dahulu mendiskusikan perintah tersebut kepada anaknya. Padahal ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengatakan bahwa ketika ayat ini turun atau ketika ayat ini, perintah ini diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, orang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ragu dengan perintah Allah tersebut. Tetapi ini menjadi salah satu kelebihan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ini adalah merupakan bijaksananya seorang pemimpin. Beliau terlebih dahulu mendiskusikan daripada perintah Allah ini kepada anaknya. Fanzur madza tara, wahai anakku, bagaimana menurutmu? Dan jawaban dari seorang anak yang saleh, maka dia mengatakan kepada abahnya, satajiduni insyaallah ma'as sabirin. Ya abah, ya wahai ayahku, insyaallah engkau akan mendapatkanku sebagai orang-orang yang sabar. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua adalah kesabaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka mereka menerimanya dan mereka bersabar atas ujian dan cobaan tersebut. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dicontohkan atau yang diikuti daripada para ulama, para tabi'in, yang mana mereka ketika mendapatkan ujian, mereka mendapatkan cacian, hinaan, maka mereka bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu kisah yang mana pernah dialami oleh Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ketika beliau berdakwah di kota Mesir. Maka manakala suatu hari seorang muridnya berkata kepada imam, wahai imam, engkau dihina, dicaci oleh orang-orang yang ada di kota ini. Mereka mengatakan bahwasannya engkau berdakwah, engkau mengajarkan ilmu karena hanya ingin tenar atau terkenal atau dikenal oleh orang-orang. Maka Imam Syafi'i berkata kepada muridnya, qad qila anallaha dzu waladin wa anna khairal khalqi qad kahana ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyil huda fa kaifa ana. Imam Syafi'i berkata kepada muridnya, wahai muridku, qad qila anallaha dzu waladin, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga pernah dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak.
wa anna khairal khalqi qad kahana, dan sebaik-baik makhluk yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikatakan sebagai dukun. Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana. Ma salimallahu, tidak Allah saja tidak selamat daripada hinaan, cacian daripada makhluknya. Wala nabiyul huda, dan Nabi Muhammad pun tidak selamat dari cacian daripada umatnya. Bagaimana dengan saya, seorang manusia biasa, yaitu Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sifat ulama-ulama terdahulu, sifat orang-orang soleh, yang mana mereka ketika diberikan ujian, diberikan bala, maka mereka menerimanya dengan sabar, menerimanya dengan lapang dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala al-anbiya. Yang paling besar ujian daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kepada para anbiya. Ya. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang setara dengan para anbiya, para tabi'in, para orang-orang yang saleh, para tabi'in. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yubtalan nas biqadri dinihim. Sesungguhnya manusia itu diuji atas ukuran daripada keimanan mereka. Man sahuna dinuhu ishtadda bala'uhu. Barang siapa yang kuat imannya, maka kuat juga, besar juga daripada ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man da'ufa dinuhu, barang siapa yang lemah daripada imannya, da'ufa bala'uhu, maka lemah atau rendah juga daripada ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu tanda bahwa iman kita adalah yang paling, atau iman kita termasuk iman yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dirahmati, dimuliakan di bulan ini. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Dzulhijjah di tahun yang akan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.